Salam jumpa saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Harapan kita semua hari ini semua dalam keadaan baik. Mari kita mendengarkan sapaan rohani. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang maha baik, kehidupan yang kami jalani ini adalah anugerah dari-Mu. Biarlah kami menjalaninya dengan penuh syukur, menyadari akan kekurangan dan kerapuhan kami dalam perjalanan hidup ini, sehingga firman-Mu menuntun kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yeremia 52 ayat 12 hingga ayat yang ke-30, kebenaran firman Tuhan ini akan kita sama-sama renungkan dengan tema dibuang ke Babel. Kita sering berkata bahwa ketika kita melakukan kejahatan di mata Tuhan, ketika kita punya kehidupan yang kita jalani, banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, kita akan menanggung perbuatan itu. Ungkapan ini seringkali mengingatkan kita tentang apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kita dalam perjalanan hidup kita. Di dalam kitab Yeremia 52 ayat 12 hingga ayat yang ke-30, Yerusalem diporak-porandakan. Bahkan semua orang yang tinggal di Yerusalem dan di Yehuda itu diangkut dan dibawa ke tanah pembuangan di Babel. Apa Tuhan tidak mengasihi mereka? Apa Tuhan membiarkan mereka begitu saja ketika mereka dibuang ke tanah pembuangan? Tidak. Tuhan murka atas perbuatan hidup mereka. Mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka harus menanggung apa yang menjadi perbuatan mereka. Firman Tuhan ini mau mengajak Bapak Ibu dengan saya, setiap perbuatan kita akan ada konsekuensi dalam perjalanan hidup ini. Tidak mungkin kita melakukan yang jahat selalu kita menerima yang baik. Tidak mungkin. Karena sesuatu yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengajarkan kita. Bahkan mungkin satu waktu Tuhan pasti menghajar kita dengan cara Tuhan. Untuk apa? Agar kehidupan yang kita jalani mengalami perubahan, mengalami pembaruan. Dan orang percaya boleh belajar hidup dari pembaruan itu untuk makin lebih dekat dan bertanggung jawab atas segala perbuatan hidup di dalam perjalanan hidup ini. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tahu pasti ada pengajaran Tuhan untuk kita. Tapi biarlah kita dengan kerendahan hati, dengan legowo. Satu waktu ketika harus menanggung
konsekuensi apa yang kita harus alami. Mari kita tetap setia menjalani hidup ini dan mau hidup lebih baik, membawa kehidupan kita lebih baik di tengah-tengah kehidupan ini, menjadi anak Tuhan yang berkenan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap tindakan hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau akan mengajar kami tentang bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Setiap kali kami belajar untuk melakukan hal-hal untuk meninggalkan Tuhan dan melakukan kejahatan di mata Tuhan dan mata orang lain, Engkau akan menghajar kami dengan cara-Mu, Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka untuk menerima apa yang sedang Tuhan nyatakan itu dalam perjalanan hidup kami. Dan setiap kali Tuhan mengajar kami untuk hidup lebih baik, biarlah kami menerima pembaruan itu, berlaku dalam hidup ini dengan apa yang Tuhan mau. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.